Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Rinjani, BP 1901032017 dari kelas 2C, Prodi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Ekonomi Islam. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan prinsip dari ekonomi Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 pengetahuan, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya, tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukanlah semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Yang ketiga, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi tauhid, keimanan, keadilan, kenabian, pemerintahan, dan hasil. Dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah 3 prinsip derivatif, yaitu kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak atau berusaha, serta keadilan sosial. Berikutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk transaksi ekonomi Islam. Transaksi ekonomi dalam Islam tentunya sangat banyak sekali. Berikut adalah 5 contoh transaksi ekonomi dalam Islam yang diterapkan dan dikembangkan dalam kehidupan keseharian di zaman modern saat ini. Yang pertama, berhutang dengan akad dan tanpa riba. Melakukan hutang atau peminjaman pada orang atau lembaga tertentu adalah hal yang diperbolehkan oleh Islam. Sebagian ulama memang membatasi dan mewaspadai manusia yang berhutang. Untuk itu, Islam mengaturnya dengan adil, yaitu peminjaman uang harus ada perjanjian dan tanpa riba. Yang kedua, akad jual beli bisnis online. Dalam perkembangan zaman, seperti saat ini, proses jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung, melainkan bisa juga dengan proses online. Pada bisnis jual beli online, proses akad juga harus dilakukan. Misalnya dengan pembuatan form pernyataan dari penjual dan pembeli, tidak menutupi keadaan barang atau produk yang dijual, membayar sesuai perjanjian, mengirim barang dan mengirim uang sesuai jumlah yang telah disepakati. Yang ketiga, simpan pinjam di bank syariah. Ada banyak sekali bank-bank konvensional yang ada di negeri ini. Untuk itu, Islam sendiri memiliki prinsip bahwa transaksi ekonomi harus dijalankan sesuai dengan syariah. Transaksi ekonomi sesuai syariah ini dikembangkan dengan adanya bank modern berbentuk syariah. Di dalamnya bisa melakukan simpan pinjam tanpa adanya riba. Tentu saja hal ini harus diberlakukan dan dilakukan oleh semua umat Islam agar ekonomi umat semakin berkembang dan juga semakin berkah. Adanya lembaga bank syariah yang dibuat umat Islam tentu akan mempermudah umat Islam dalam bertransaksi dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dilakukan dengan baik dan masif di banyak umat Islam. Yang keempat, jual beli produk halal. Jual beli produk halal adalah hal yang harus dilakukan umat Islam ketika akan melakukan perniagaan. Kehalalan adalah awal dan sumber keberkahan harta manusia. Jual beli produk yang halal berarti harus mensyaratkan bahwa tidak adanya unsur haram atau komposisi produk yang diharamkan Islam. Misalnya makanan mengandung babi, minuman beralkohol, atau produk haram lainnya.
Tidak ada barang atau produk yang dijual harus dari proses yang tidak haram, misalnya penipuan, pencurian, atau ketidakjelasan pemilik. Selanjutnya, proses jual beli dilakukan suka sama suka dan tidak keterpaksaan. Yang kelima, pembuatan billing atau invoice. Pembuatan billing atau invoice adalah pembuatan bukti transaksi. Hal ini perlu dilakukan untuk memperjelas proses jual beli dan sebagai bukti transaksi ekonomi. Dalam zaman modern sekarang ini, transaksi yang tanpa billing atau invoice dapat dituntut dan bahkan diatur oleh pemilik bisnis. Jika tanpa transaksi, maka penipuan, kecurangan, ataupun lainnya dapat terjadi dan merugikan satu pihak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbandingan sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Berikut ini adalah tabel perbandingan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Tujuan dari ekonomi Islam yaitu untuk mencapai falah di dunia dan akhirat, mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Sumber utama dari ekonomi Islam yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan ekonomi Islam dibagi dengan cara bagi hasil atau pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan. Ekonomi Islam membentuk manusia sosial yang religius, manusia yang dapat menangani masalah dengan menentukan prioritas, pilihan alternatif kebutuhan dituntun dengan nilai Islam, dan sistem pertukaran dituntun oleh etika Islam. Sedangkan untuk ekonomi konvensional memiliki tujuan yang pertama semata-mata hanya untuk kesejahteraan duniawi, yang kedua untuk mencapai kesejahteraan individu. Sumber utama dari ekonomi konvensional yaitu berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positif victim. Setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Keuntungan dari ekonomi Islam dibagi dengan cara bunga atau pengambilan keuntungan dari persentase modal. Ekonomi konvensional membentuk manusia sosial, manusia yang menangani masalah sesuai dengan keinginan individu, pilihan alternatif kebutuhan dituntun oleh kepentingan individu atau egois, dan pertukaran dituntun oleh kekuatan pasar. Berikutnya kita akan membahas tentang prinsip ekonomi muamalah. Prinsip-prinsip muamalah adalah nilai-nilai yang mengandung perlindungan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi, terutama tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu transaksi. Dari pengertian ini, ada dua hal yang menjadi ruang lingkup dari muamalah. Yang pertama, bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal ini menyangkut dengan etika suatu transaksi seperti ijab kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hal dan kewajiban masing-masing, kejujuran atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala hal yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat. Kedua, apa bentuk transaksi itu? Ini menyangkut materi transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka prinsip-prinsip muamalah berada pada wilayah etika, yaitu bagaimana transaksi itu dilakukan. Prinsip-prinsip itu pada intinya menghendaki agar pada setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja.
Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syariat. Prinsip ini sesuai dengan maksud ayat Surah Al-Maidah dan Surah Al-Isra yang memerintahkan orang-orang mukmin supaya memenuhi akad atau janjinya apabila mereka melakukan perjanjian dalam suatu transaksi. Yang kedua, butir-butir perjanjian dalam transaksi itu dirancang dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas tetapi penuh tanggung jawab. Selama itu tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adab sopan santun. Yang ketiga, setiap transaksi dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun. Yang keempat, pembuatan hukum syar'i mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan dan kecurangan dan penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu atau dicurigai diberi hak khiyar, atau kebebasan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut. Yang kelima, penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara pada uruf atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya. Artinya, peranan urf atau adat kebiasaan dalam bidang transaksi sangat menentukan selama syara, tidak menentukan lain. Oleh sebab itu, ada juga yang mendefinisikan muamalah sebagai hukum syara yang berkaitan dengan masalah keduniaan seperti jual beli, pinjam meminjam, dan sewa menyewa. Sedangkan menurut Fathur Rahman Jamil mengklarifikasikan prinsip muamalah kepada dua, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama, kita akan masuk kepada prinsip umum. Secara umum, prinsip muamalah adalah yang pertama, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah baik jual beli, sewa menyewa ataupun lainnya. Yang kedua, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah, bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk menjaga 5 hal dasar pada manusia. Yang ketiga, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan atau tawazun. Konsep ini dalam syariah meliputi berbagai segi, antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan secara korporasi, namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuai posisinya. Yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Selanjutnya, prinsip secara khusus. Secara khusus, prinsip muamalah dapat disimplikasikan pada hal-hal yang dilarang dalam praktek muamalah dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan. Untuk hal-hal yang diperintahkan dalam muamalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek transaksi mesti halal. Yang kedua, adanya keridaan pihak-pihak yang bermuamalah. Yang ketiga, pengurusan dana yang amanah.
Selanjutnya, berikut ini beberapa prinsip yang tidak boleh dilakukan dalam ekonomi muamalah. Yang pertama, riba, kedua gharar, ketiga tadlis, dan keempat, larangan lain yang dapat menyebabkan akad bisa dibatalkan seperti transaksi karena persoalan kecakapan orang yang berakad seperti jual beli orang gila, anak kecil, terpaksa, menjual barang orang lain tanpa seizinnya, atau bisa juga karena persoalan sigat seperti tidak sesuai antara ijab dan kabul. Dari segi objek, seperti barang yang tidak ada atau dikhawatirkan akan tidak ada, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Missing someone